Saya membaca apa yang ditulis oleh Ibnu Rushdi, Ulunun al-Masri, Rabi' al-Adawiyah, Abul Hasan Asyaduli, dan Abdul Qadir al-Jurjani. Semua saya baca. Dan saya tidak pernah puas dengan tulisan-tulisan mereka. Karena di dalam Al-Quran sendiri, Tuhan kita menjelaskan tentang zatnya sendiri. Allah menjelaskan tentang mahiyah, hakikah ilahiyah itu seperti apa. Tuhan kita mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah mencipta kamu dan mencipta perbuatan-perbuatanmu. Ketika tanganku menunjuk-nunjuk begini, yang mencipta ini adalah Allah. Termasuk gerak hati kita, wa ma yasha'una illa an yasha Allah. Ketika kita bergerak pun, berniat punya tujuan sesuatu, yang menggerakkan niat kita juga Allah. Ketika Allah akan memberikan sesuatu kepada kita, Allah akan menggerakkan hati kita untuk meminta kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi di mana posisi bergening kita? Kita dari situ dan kita akan kembali ke situ. Tidak ada sesuatu di dunia ini, daun kering pun tidak akan terjatuh kecuali berdasarkan keputusan Allah. Mau menghadap kemana saja, ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, engkau akan bertemu dengan wajah Tuhanmu. Aina ma tuwallu wujuhakum fathamma wajhallah. Allah menjelaskan seperti ini. Apa dikiranya kita sedang bertiga berdua? Tidak, bertiga dengan Tuhanmu. Wa ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Wa ma min arba'atin illa huwa khamisuhum. Wa ma min khamsatin illa huwa sadisuhum. Ketika engkau sedang bergerombol bertiga, tidak berempat dengan Tuhanmu. Ketika berempat berlima dengan Tuhanmu. Ini Tuhan menjelaskan sendiri tentang zatnya. Saya tidak merasa puas dengan tulisan-tulisan mereka. Tuhan menjelaskan seperti ini. Ini perlu kita pahami. Apakah itu perlu transandental, apa namanya, transparan dan transandental dan sebagainya, itu silakan. Nah, ketika kita sudah masuk dalam wilayah ketuhanan dan sudah mencapai tingkat yang tertinggi, namanya tingkatnya fana, saya ingin menerangkan dengan bahasa yang mudah sajalah. Apalagi dengan bahasa filosofis yang muter-muter yang seperti Pak Habib Hanis membingungkan. Betul, saya setuju. Ya dengan bahasa sederhana aja lah. Apakah Anda sudah fana? Saya menanya. Ketika Anda disanjung, Anda merasa senang nggak? Berarti Anda belum fana. Ketika Anda dicaci maki, sakit hati nggak? Masih, berarti Anda belum fana. Dari pagi belum makan, lapar nggak? Berarti Anda masih ada. Bisa membedakan nggak dapat belai sama dapat rezeki? Masih beda. Berarti Anda belum fana. Itu dengan bahasa yang sederhana. Bahwa pada akhirnya tingkat kefanaan kita ini adalah itu baru rasa. Tapi juga dengan pikiran dan keyakinan. Ketika apapun yang terjadi tidak ada bedanya. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat duit sedikit, alhamdulillah. Nggak dapat duit, Alhamdulillah. Duitnya hilang, kefanaan rasa. Abul Hasan Asyaduli jatuh sakit. Semua orang, para aulia datang dari segala penjuru, beliau diam saja. Akhirnya mereka mungkin kesal juga, didoain kok diam aja, nggak terima kasih, nggak amin kayak. Kami ini datang jauh-jauh Syekh untuk mendoakan Anda. Yang nyuruh kamu siapa kesini-sini? Memang Anda nggak mau sembuh?
Enggak juga. Apa Anda mau sakit? Enggak juga. Maunya apa? Saya tidak memilih sakit dan tidak memilih sembuh. Apapun yang menjadi keputusan Tuhanku, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini kan Al-Quran itu setelah diteliti menjadi mazhab-mazhab akidah. Asy'ari, Maturidi, sifat Tuhan aja ada yang 20, ada 23. 13 ya. 13 Maturidi, Asy'ari 20, nanti Mu'tazilah sifat terhingga. Itu kan mereka mendeskripsikan Tuhan dengan pikiran mereka. Jadi ilmu tauhid itu Pak, ilmu bukan ilmu agama, ilmu budaya, itu ilmu budaya hasilnya orang kok. Semacam itu. Jadi nanti fana yang dikenal oleh Habib Cinta ini, Al-Kahf ini, ada fana al-farq, ada fana al-jama'. Ini istilah saya temukan di kitab Iqadul Himam, syarahnya Al-Hikam Al-Junaidi. Ada jama', ada farq dan jama', antara jalal dan jamal. Itu kita semacam itu. Itu saya baca juga, hanya sebatas untuk memperluas wawasan aja lah. Ya, tapi yang saya yakini benarnya Al-Quran. Nanti ada lagi jamul jam'i. Kalau jamul jam'i itu, jadi ini memiliki istilah di Qamus Al-Muhit, itu dalam bahasa Arab itu kalau titik namanya jama, kalau jim itu jim ini jama, kalau jim ini jam'ul jam'i. Jadi dalam bahasa Arab itu tariqun jamanya turukun, lalu jamannya dijamakkan lagi turukot. Turuk itu sudah jamak daripada tariq, setelah tariq dijamakkan lagi dengan alif dan ta, jamak muannas salim, jadi turukot itu dalam kurung jim jam'ul jam'i. Yadun jamaknya aidi, itu kodenya jim. Jam itu dijamakkan lagi dari ID ayadi jim jam'ul jam'i. Jadi artinya bahwa yang dimaksudkan dengan jam'ul jam'i ini artinya ketika kita sudah mencapai pada persepsi atau pemahaman tentang ketuhanan setelah mencapai tingkat fana dari al-farqu dan al-jam'u sampai jama', itu kita sudah tidak membedakan lagi. Nanti ini kita gawatnya nanti panteisme lagi, wahdatul terwujud lagi. Ini ribut lagi, bunuh-membunuh lagi persoalannya. Semacam ini. Ya kalau nggak tahu bilang nggak tahu dong, jangan sok aku yang benar. Ini persoalannya. Ini akan terjadi dalam sejarah ya. Ini akidah dan ini tidak berkaitan dengan perpecahan yang lain. Kalau masalah kekuasaan memang sejak awal Nabi meninggal, detik pertama sudah pecah persaudaraan kita. Ya, antara pendukung Ali dan pendukung Abu Bakar itu sejak detik pertama. Nabi belum dikubur udah pecah kok.